Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhal ikhwah jami'an. فنحن الآن في الأسبوع السابع من هذا المستوى في مادة فلسفة حكم الإسلام. وكما أوجبنا لكم في الأسبوع الماضي قراءة مادة سمبر حكم الإسلام صفحة 57 إلى صفحة 80. أليس كذلك؟ لا أستاذ. نعم، وقرأتم جميعا هذا الصفحات المحددة لكم. فنريد أن ندرك ما الذي قرأتم في الأسبوع الماضي. نريد أن نتكلم عن الذي قرأتم الأسبوع الماضي. قبل هذا نعم، نشرت هذا في الشاشة، ظهر الآن؟ نعم أستاذ، ظهر. أيوه. الباب الثالث مصدر الأحكام الإسلامية، سمبر حكم الإسلام. نريد أن نكلمكم باللغة العربية، ولكن هذا الكتاب باللغة الإندونيسية. إذن نتكلم بلغتنا، بلغة أمنا. Nah, jadi pertemuan yang lalu anak tazir ya sangat lupa ada dars ya, pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu itu saya sedang menuju ke Capil dan ke UIN, ya ada dua urusan. Jadi kami berikan tugas untuk membaca bab 3 ini, sumber hukum Islam, sesuai dengan yang terdapat dalam Mufradat Al-Muqarrar, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini sudah antum baca sekitar berapa halaman? 23 halaman. Yang pertama, saya mau minta dulu dari antum, adakah yang bisa memberikan gambaran umum terkait dengan bab 3 ini, sumber hukum Islam? Dia berbicara tentang apa? Lalu, ya, silakan kalau ada yang mau memberikan semacam kesimpulan atau gambaran umum, saya berikan kesempatan. Tafadhalu. أنا أستاذ. Abdullah. نعم أستاذ. Fadhal. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Adapun bab 3 ini adalah masdar atau masadir hukum Islam, yaitu dasar sumber hukum Islam. Dalam bab ini kita lebih banyak dijelaskan adalah tentang masalah dari mana dan dari apa sumber hukum Islam itu diambil. Sumber-sumber hukum-hukum ada, dan semua peraturan-peraturan dalam Islam itu sumbernya dari mana. Dan di sini disebutkan bahwa secara garis besar ada dua, yaitu sumber yang pertama itu dari Al-Quran, yang kedua itu dari Sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis itu pun kenapa? Karena dua ini saling berkaitan. Karena dalam sini dikatakan bahwasanya Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya. Dan bukti kita akan kira kepada Rasul adalah dengan juga mengikuti dan mentaati perintah-perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lain disebutkan dalam sini adalah wa yantiqu anil hawa, dan tidaklah diucapkan itu dan diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Dan
Dan selanjutnya itu adalah bagaimana perumusan hukum dalam Islam. Jadi di sini disebutkan beberapa macam perumusan, yaitu dalam melakukan, di antaranya itu dalam melakukan ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, ulama melakukan beberapa metode yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah qiyas, yang kedua itu istihsan, yang ketiga urf, keempat istilah, istishal, yang kelima al-zari'ah, yang keenam itu yang terakhir ada istishab. Iya. Itu menurut penulis begitu ya. Nah, jadi yang disebutkan terakhir itu adalah cara para ulama merumuskan hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah, begitu? Nah, Ustaz. Jadi kalau mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah itu apa namanya? Ini kalau yang disebutkan di sini Ustaz, ataupun apa aja tadi? Misal ini kayak apa? Ini adalah yang metode perumusan hukum Islam ini adalah yaitu untuk menjelaskan atau memahami sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk lebih menjelaskan dan merinci apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya melalui dalam melakukan bentuk ijtihad dengan melakukan beberapa metode. Yang itu pertama qiyas, di sini disebutkan yang pertama itu qiyas, yang kedua istihsan, yang ketiga itu urf, yang keempat istishal, istisol, yang kelima itu az-zari'ah, dan yang terakhir itu istishab. Ya. Kalau di buku-buku usul fikih itu bukan disebutkan sebagai cara merumuskan hukum, tapi itu juga disebut sebagai al-adillah al-mukhtalafu fiha. Juga disebutkan sebagai dalil-dalil yang atau sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada seperti madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, masing-masing tidak memakai semuanya. Abu Hanifah hanya mengambil beberapa. Madhab Maliki misalnya menggunakan amal ahli Madinah. Di madhab Syafi'i tidak memakai istihsan, dan seterusnya. Jadi makanya diperselisihkan. Adapun yang disepakati dari Al-Quran, Sunnah, qiyas, dan ijma'. Sebenarnya yang disebutkan tadi seperti al-dhari dan seterusnya itu bukan cara merumuskan hukum, tapi itu juga sumber hukum. Seperti syar'u man qablana dan amalu ahli Madinah. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita, itu kan bukan dari Al-Quran. Jadi bukan merumuskan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, tapi di luar itu. Syar'u man qablana, kita lihat syariat sebelum kita. Kemudian amalu ahli Madinah. Kemudian dan seterusnya. Al-qiyas. Al-qiyas itu tidak ada hukumnya dalam Sunnah maupun dalam Al-Quran. Tapi kita kiaskan. Hanya kita simpulkan bahwa ada hukum yang serupa, yang sama ilahnya di Al-Quran dan Sunnah, kita pakai juga di masalah ini. Itu qiyas. Tapi masalah itu sendiri, itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya serupa saja. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan sebagai cara para ulama merumuskan hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena tidak selamanya seperti itu. Tapi dia juga sebagai sumber hukum Islam yang meskipun bukan muttafaq alaiha, tapi mukhtalaf fiha, ya, diperselisihkan oleh para ulama. Ahsantum ya Abdullah. Nah, kita baca saja di sini ya. Apa yang ditulis. Ya. Sumber hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat kevaliditasan suatu hukum.
Faktor alatnya kaitan sumber hukum dengan validitas hukum. Validitas hukum itu kembali kepada sumber hukum. Ya, suatu hukum tidak akan dapat mengikat masyarakat dan tidak dapat dikatakan layak bila berasal dari sumber yang tidak kuat. Suatu hukum, validitas hukum itu tidak valid. Hukum itu tidak valid kalau sumbernya tidak kuat. Jadi nilai filosofinya, hukum tidak akan ada, kepastian hukum tidak akan tercipta, dan keadilan tidak akan terwujud bila sumber hukum tidak ada. Di sini berbicara tentang sumber hukum. Sumber hukum ada material dan ada formil. Di bawah juga disebutkan ada yang disebut sebagai sumber isi dan ada sumber kenal. Ya. Nah, di sini juga disinggung. Kata sumber hukum Islam merupakan terdiri dari lafaz al-masadirul ahkam. Kalau di kitab-kitab klasik disebutkan sebagai al-adillah asy-syar'iyyah. Al-adillah asy-syar'iyyah, lalu para ulama ushul fikih membaginya menjadi dua, al-muttafaq 'alaiha wal mukhtalafu fiha. Al-muttafaq 'alaiha al-Qur'an was sunnah wal qiyas wal ijma'. Meskipun al-qiyas sendiri dinafikan oleh mazhab al-Zahiriyah. Al-mukhtalaf fiha itu tadi yang disebutkan az-zari'ah, amalu ahli Madinah, qaulus sahabah, istihsan, istishab, dan seterusnya. Jadi secara terminologi sumber hukum adalah dalil-dalil syariat yang diistinbatkan darinya hukum-hukum syariat. Jadi sumber hukum adalah dalil syar'i. Ini al-adillah asy-syar'iyyah. Masdarul ahkam itu al-adillah asy-syar'iyyah. Allati istanbatu minha al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, jadi kalau tadi langsung kalau mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu ijtihad dan istinbat, ya, ijtihad dan istinbat. Sebenarnya ini ya cara merumuskan hukum dalam Islam seperti itu, ijtihad dan istinbat. Juga beberapa tadi yang disebutkan itu al-adillah al-mukhtalaf fiha juga merupakan diantaranya ada yang merupakan cara merumuskan hukum Islam seperti kias, ya, cara merumuskannya dengan kias dan menganalogikan disamakan hukumnya, ilahnya. Nah ini tadi ya. Menurut Suparman Usman, sumber hukum dengan makna masadir al-ahkam setara dengan sumber hukum material, sumber isi dalam ilmu hukum, sedangkan pengertian dari ilmu hukum adalah sama dengan kandungan pemahaman sumber hukum formil, sumber kenal, sumber isi dan sumber kenal. Jadi sumber isi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu sumber isi. Itu sumber hukum formil ya. Material. Adapun formil atau sumber kenal, nakliyah dan akliyah. Nah, di sini kemudian membagi hukum Allah yang turun melalui Al-Quran dan Sunnah dapat ditemukan dalam 3 hal. Hukum Allah yang ditemukan dalam ibarat lafaz, bentuk ini disebut hukum yang tersurat dalam nas. Eksplisit. Hukum Allah yang tidak ditemukan secara harfiah dalam lafaz, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat tatmil dari lafaz yang ada. Bentuk hukum ini disebut hukum yang tersirat di balik lafaz nas. Apa istilahnya ini biasa? Implisit. Ya, secara implisit ya. Eksplisit. Atau terbalik ya. Ya, intinya seperti itu.
Ada juga istilah lain itu yang disebutkan. Kemudian tidak ditemukan secara harfiah dan tidak pula secara syarat. Hukum dalam ini disebut hukum yang tersembunyi di balik nas. Nah, akhirnya menyebutkan ya di sini dalil-dalil syariah yang menjadi sumber pengambilan hukum yang berkenaan dan perbuatan manusia kembali kepada 4 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya, keempat ini disepakati oleh jumhur umat sebagai dalil, sebagai rujukan. Sedangkan dalil hukum yang telah disepakati secara kolektif, istihsan, maslahat al-mursalah, istishab, urf, madhab sahabi atau qaulus sahabi, syar'u man qablana. Maslahah al-mursalah, istishab, urf, ini nanti pelajari di usul fikih. Nah, Al-Quran sebagai sumber hukum sebenarnya kita sudah baca dalam tulisan Syekh bin Baz sebelumnya ya, wujubu at-tahkim ila Al-Quran. Ya, Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'iyul wurud. Qat'iyul wurud itu adalah otentik. Ya, otentik, kandungannya otentik, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ya. Qat'iyul wurud, tegas. Tegas dan otentik, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya ada yang membagi ini, Al-Quran dan yang mutawatir dalam hadis itu disebut sebagai qat'iyul wurud. Adapun hadis ahad disebut sebagai dhanniyul wurud. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Hadis ahad meskipun diriwayatkan oleh satu orang dalam setiap tingkatan, tapi kalau itu sahih, maka itu juga qat'iyul wurud, pasti dan otentik, berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau dibuktikan kesahihannya melalui ilmu mustalah hadis. Nah, sini ada lafaz Al-Quran yang qat'iyud dalalah dan ada dhanniyud dalalah. Qat'iyud dalalah tegas yang mengandung satu pengertian saja. Sedangkan dhanniyud dalalah mengandung lebih dari satu pengertian. Seperti dicontohkan ini lafaz quru'. Quru' dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Salasata quru', ya 3 quru'. Quru' ini apa? Apakah yang dimaksud bersih dari haid atau haidnya itu sendiri? Ikhtalafa ulama fihi. Sebenarnya kalau kita mau belajar alfaz, ini ada di tarikh tasyri', di ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwa sumber huruf itu terbatas pada 2, ya Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu dibahas lafaz-lafaznya, lafaz al-amr, al-fadhun nahyi dan seterusnya, lafaz-lafaz al-amr, lafaz an-nahyi dan seterusnya. Itu ada di Khulasah Tarikh At-Tasyri', ya di buku Khulasah Tarikh At-Tasyri' yang biasa dijadikan sebagai muqarrar dalam pelajaran Tarikh At-Tasyri'.
Sebenarnya ini pelajaran filsafat hukum Islam hampir sama dengan itu, dengan tarikh at-tasyri'. Cuma tarikh at-tasyri' dia lebih ke sejarah setiap fase. Adapun filsafat hukum Islam bagaimana memfilsafati hukum Islam. Ya, jadi bagaimana metodenya, bagaimana perumusannya, bagaimana sumbernya. Nah, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penjelasan Al-Quran tentang hukum memiliki 3 sifat. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan hukum secara terperinci, jelas, dan sempurna tanpa memerlukan penjelasan serta dapat dipahami secara langsung. Kemudian, tadi ini dicontohkan seperti hudud, kafarah, ayat waris, dan seterusnya. Yang kedua, ini muhkamat. Ya, muhkamat. Kedua, global. Al-Quran memberikan hukum yang memberikan garis besarnya dan membutuhkan penjelasan pemahaman dan penafsiran untuk melaksanakannya. Sifat kedua, selain membutuhkan istihad, juga dimaksudkan agar Al-Quran dapat berinteraksi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Ya, seperti tadi perintah sholat, ya. Ada rinciannya membutuhkan hadis. Perintah sholat 5 waktu, jumlah rakaat, dan seterusnya. Zakat secara rincinya ada di dalam hadis. Haji secara rincinya ada dalam hadis. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjelaskan sesuatu yang bersifat ibarat dan isyarat. Penjelasan seperti maksudnya agar dapat dipahami makna dan isyarat yang terkandung di dalamnya. Model seperti ini dapat ditemukan dalam syariat haji dan kurban yang secara zahirnya. Kenapa Z di sini jadi ja? Tadi juga kezaliman jadi kejaliman. Secara zahirnya mengandung makna ibadah mendekatkan diri ke Allah. Tapi makna tersiratnya adalah perintah melakukan perenungan tentang penting untuk diri dan membangun solidaritas sosial yang kuat melalui sifat kebersamaan dan pengorbanan. Nah, ini tadi ya, penetapan hukum dalam Al-Quran menggunakan 3 media. Pertama, Al-Quran menggunakan kalimat perintah, lafzul amr secara tegas. Perintah dalam Al-Quran untuk melaksanakan suatu perbuatan. Kedua, Al-Quran mengaitkan suatu perintah dengan janji baik dan buruk, pahala dan dosa, ujian dan celaan, baik yang bermutu fisik maupun non-fisik. Ketiga, pada ibarat media ketiganya dapat Ketiga, pada ibarat pada media ketiga ini dapat mengandung kepada keharusan seperti pada menunggu pada saat istri yang diceraikan dan dapat menunjuk kepada alternatif seperti kebanyakan jima pada malam Ramadan. Ya, intinya seperti itu Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, Sunnah. Sunnah kedudukan dan fungsinya. Kalau kata para ulama, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Ya, karena banyaknya perincian yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW terhadap apa yang disebutkan secara umum di dalam Al-Quran. Ini buku saya ada di Khulasah namanya ada. Kalau kita lihat di buku Khulasah Tarikh At-Tasyri' fi Ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini dibagi. Dilalatu al-Quran ala al-ahkam. Min al-ma'lum anna al-Quran al-Karim qat'i ath-thubut, amma dilalatuhu ala al-ahkam fahiya ala naw'ain. An-naw' al-awwal ma kanat dilalatuhu ala al-ahkam qat'iyyah wa huwa kullu lafdhin la yahtamil illa ma'nan wahid. Qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. An-naw' ats-tsani ma kanat dilalatuhu ala al-ahkam dhanniyyah wa huwa kullu lafdhin la yakhlu min ihtimalin fi dilalatihi. Ay hunaka ihtimal akhar بأن يكون موضوعا لأكثر من معنى أي وضع لأكثر من معنى.
أو وضع لمعنى واحد ولكنه استعمل في غير معناه بقرينة أو بدليل آخر. ومن الأمثلة لهذا النوع قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلفظ من محتلمة لأن تكون للتبعيض، فيتعين التيمم بالتراب الذي له غبار يعلق باليد، وبهذا قال الشافعي وأحمد. ومحتملة لأن تكون لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح كائنا من الصعيد الطيب. بوجوه وأيدي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. والدلالة على أحد هذين الاحتمالين ظنية ولا تترجح إلا بدليل آخر أو بقرينة أخرى. بيان القرآن الأحكام. القرآن الكريم فيه بيان كل شيء، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبيان القرآن للأحكام على نوعين: النوع الأول البيان الإجمالي، النوع الثاني البيان التفصيلي للأحكام. الإجمالي إما على شكل أحكام كلية كأحكام الصلاة والزكاة والحج والكلام، وهذه وأمثال ذكرت على وجه الإجمال، وتفصيلها جاء في مصدر آخر من مصادر التشريع. وإما على شكل قواعد ومبادئ عامة كما في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. والحكمة من مجيء غالب الأحكام من هذا النوع هي ليعطيها من المرونة والشمول بحيث تتسع لحاجات الناس مهما طال الزمن واختلفت أحوال الأمة. نعم. النوع الثاني البيان التفصيلي للأحكام، بمعنى أن يبين حكم كل مسألة بعينها، وهو قليلا في القرآن. ومن الأمثلة لهذا النوع بيان أحكام المواريث، حتى كاد القرآن أن ينفرد بتفاصيل أحكامه. ومن ذلك بعض الأحكام الجزئية التي نص عليها القرآن في مجال الأسرة والزواج والطلاق والكفارات والحدود. والحكمة من إيراد هذا التفصيل إما لأنها تعبدية لا مجال للعقل فيها، وإما أن أحكامها مستقرة لا تتغير بتغير الزمن ولا تختلف باختلاف البيئات، إنما تدرك المصلحة منها بمجرد تشريعها. ثم ذكر هناك أساليب بيان القرآن للأحكام. فعل هذا الأمر كما ذكر آنفا. ثم قسم هذا الأسلوب: الأمر الصريح، ثم الإخبار بأن الفعل مكتوب على المخاطبين، ثم الإخبار بأن الفعل على الناس عامة، الإخبار بأن الفعل على طائفة خاصة، ثم حمل الفعل المكتوب على المخلوق، أمر المخاطب بالفعل، التعبير بلفظ فرض، ذكر الفعل جزاء للشرط في الموضع الذي يظهر منه الطلب. Sangat banyak ya, sampai sangat banyak ini. Bagaimana Al-Quran mengungkapkan hukum melalui lafaz amr. Ini sangat banyak jenisnya. Hunaka aidan asalib talabul kaf. Itu an-nahi. Ya. Wa min hadhihi al-asalib an-nahyu sharih. Thumma at-ta'bir bi lafzi haram atau hurrima. Thumma nafyu al-hil, ya, menandakan kehalalannya, la yahillu lakum an tarithul nisaa karha. Thumma nahyul mukhatab 'anil fi'l, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Thumma nafyu al-birr, ya, menyediakan kebaikannya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla. Nafyul fi'l, fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dzikrul fi'li musahiban bil ismi, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah.
Dzikrul fi'li maqrunan biwa'idin. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tsumma wasful fi'li bi annahu syarrun. Wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khayran lahum bal huwa syarrun lahum. Wasful fi'li bi annahu dzulmun. Inna syirka dzulmun 'adzim. Ini sangat banyak juga. Sampai apa nih? Aba, jim, dal, ha, waw, za, ha, ta, ya, ka, la, mim, nun, shad, ain, fa, shad, dha, dha. Sangat banyak. Semua asalibul ibahah. Asalibul ibahah. Asalibul ibahah. Wa min asalibihi lafdhul hilm. Musnidan aw musnadan ila al-fi'li. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. ثم نفي الإثم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم نفي الجناح ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ألفاظ الإباحة هذه كلها ألفاظ الإباحة. ثم السنة النبوية. Kalau di sini kedudukan dan fungsinya. Kalau di sini disebutkan di buku Khulasah Tarikh At-Tashri' Hujjiyatu As-Sunnah. Tadi juga disebutkan Hujjiyatu Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tadi disebutkan Al-Quran sebagai qat'iyud dalalah, qat'iyul wurud ya. Kalau dalalahnya ada yang qat'iyud dalalah, ada yang dhanniyu ad-dalalah. Nah, kita lihat dulu kedudukan dan fungsinya. Kedudukan as-sunnah, hujjiyatu as-sunnah. As-sunnah fi ma'naha raji'atun ila al-Qur'an, fa hiya wahyun ghairu matluwin. Ghairu tufsilu ijmalahu wa tubayyinu mushkilahu wa tubsitu mukhtasarahu. Yaqulu ta'ala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Yani wa anzalna ilayka al-Qur'an litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Fa bayan ar-rasul hadha huwa as-sunnah. Wa qad tabayyanat hujjatu as-sunnah bil adillah at-taliyah. Qauluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ya, kalau di sini disebutkan ya kedudukan as-sunnah di sini hujjatus sunnah. Disebutkan di atas bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Qur'an yang menyuruh untuk taat kepada Rasul. Seperti ini, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Ya, Al-Qur'an sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti disebutkan surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis utitu ma mislal Quran. Ya, saya diberikan apa yang seperti Al-Quran. Au utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Saya diberikan Al-Quran dan sepertinya seperti Al-Quran bersama Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Ya, seluruh penjelasan ini termasuk yang ayat yang lain yang saya bacakan di sini. Qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Menjelaskan kedudukan sunnah. Kalau di sini hujjiyatus sunnah, bahwa sunnah memiliki otoritas sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Ini kayaknya terputus ya, 65 dan 67. Halaman 66 hilang ya.
Ya. Jadi kita lihat di sini ya di buku Khulafa Tarikh at-Tashri' tentang sunnah. فهذه الآية تؤكد أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الحكم ومن لم يعتقد ذلك فقد نفى عنه الإيمان ما يدل على حجة السنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ففي هذه الآية أمر الله بوجوب الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد إليه صلى الله عليه وسلم بعد موته إنما هو الرد إلى سنته مما يدل على أنها حجة لازمة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Nah, itu tentang sunnah. Kalau di sini dijelaskan lebih lanjut tentang dalalatus sunnah 'alal ahkam. Jadi ada beberapa keadaan. Dalalatus sunnah 'alal ahkam la takhlu min wahida min halatin arba'a. Jadi ada 4 keadaan. Al-halah al-ula an takuna sunnatu qat'iyatus thubut qat'iyatud dilalah atau qat'iyatud dalalah. Jadi yang pertama qat'iyus thubut dan qat'iyud dalalah. Jadi dari segi thubutnya dia otentik, dari segi dalalahnya dia kuat. Wa ma'na qat'iyut thubut an takuna riwayatul hadits tammat bin naqli al-mutawatir bihaitsu yarwihi jama'atun yastahilu tawaquhum 'ala al-kadhib. Ini hadis mutawatir. Nah, kemudian al-halah tsaniyah an takuna sunnah qat'iyatus thubut dhanniyatud dalalah. Wa dhanniyud dalalah huna lihtimal al-lafzi li ma'nayain fa aktsar. Jadi makna dhanniyud dalalah di sini adalah ketika dia bisa kepada lebih dari satu makna. Wa yajibul 'amalu bihi bi murajjihin syar'iyyin aw lughawiyyin. Jadi ini mana dhanniyud dalalah. Ya dhanniyud dalalah. Tapi biasanya firqah-firqah lain yang memaksudkan dhanniyud dalalah adalah seperti apa, kalau apa yang dipahami oleh salaf, manhaj salaf itu bisa salah bisa benar. Ya, yang benar adalah pemahaman mereka. Ini maksudnya mereka dhanniyud dalalah. Dalilnya jelas ada tapi itu dhanniyud dalalah. Kalau dipahami seperti apa yang dipahami oleh manhaj salaf itu dhanniyud dalalah, bisa salah bisa benar. Tapi mereka pastikan yang benar adalah apa yang mereka pahami. Ini biasanya maksud dari dhanniyud dalalah yang disebutkan oleh firqah tersebut. Al-halah tsalitsa an takuna sunnah dhanniyatut thubut qat'iyatud dalalah. Wa hadha huwa ma yurafu bi ahaditsil ahad allati lam tasihhu an Rasulullah SAW lakin dalalatuha qat'iyyah. Misal dzalika ma rawahu Abu Dawud wa Nasa'i an Amr bin Syu'aib an Abihi an jaddihi an Nabi SAW la yarithul qatilu syai'an. فهذا الحديث أعله الدارقطني لكن دلالته قطعية بالنص في حرمان القاتل من الدية. الحالة الرابعة أن تكون السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وهذا النوع هو أقل أنواع السنة حجة وهو لا يعمل به إلا إذا وجد مرجح. Nah, kita lihat, kita masuk di sini metode perumusan hukum Islam. Kalau sumber hukum Islam jelas ya. Kalau di sini hanya disebutkan Al-Quran dan Sunnah, dirincikan dua, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kembali tadi ke yang di atas, bahwa hukum Islam itu akan valid, sumbernya juga kuat, sumbernya juga valid. Nah, kalau di sini jelas Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber yang kuat, karena itu hukum yang ada di dalamnya juga adalah hukum yang valid.
metode perumusan hukum Islam. Nah, pada uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa hukum Islam merupakan pesan-pesan Tuhan yang sistematis dan sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Supaya sistematis pesan-pesan tersebut itu dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh melalui pemahaman dan penjelasan terhadap sumbernya. Untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum tersebut dapat ditemukan kepada yang bersifat istinbati dan yang bersifat istiqra'i. Ijtihad istinbati adalah suatu proses pemahaman dan perumusan Islam hukum Islam secara deduktif. Pesan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dipahami makna dan tujuan hukumnya, selanjutnya direspon sebagai ketentuan hukum yang terperinci. Sedangkan ijtihad istiqra'i memahami hukum yang bersifat induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus yang membutuhkan ketentuan hukum. Ulama melakukan ijtihad dengan berupaya mencarikan jawabannya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi istinbati dan istiqra'i. Dalam melakukan ijtihad, ulama melakukan beberapa metode sebagai berikut. Ya, jadi kalau dari Al-Quran dan Sunnah itu langsung ya ijtihadi dan istinbati dan istiqra'i. Lalu kemudian dalam melakukan ijtihad ya yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah secara khusus, nah, dilakukan para ulama berijtihad dengan melakukan beberapa metode ini. Yang tadi disebutkan qiyas, kemudian istihsan, urf. Ya, ini semua tidak ada di dalam Al-Quran. Urf kebiasaan masyarakat. Istihsan menganggap baik sesuatu. Istislah atau al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah. Kebaikan yang dimursalah secara khusus, tapi itu adalah kebaikan. Adz-dzariyah. Lalu istishab. Nah, kita lihat ya satu persatu. Qiyas. Kalau di pelajaran ushul fikih sudah dapat belum ini? Belum kayaknya ya? Belum, Ustaz. Lama, Ustaz. Belum, Ustaz, belum. Iya, biasanya kalau di awal-awal kalau ushul fikih sudah sampai mana? Taklif, Ustaz. Ya? Taklif, Ustaz. Taklif. Taklif. Belum masuk ke al-adillah asy-syar'iyyah? Lama, Ustaz. Baru ini, Ustaz. Al-hukm syar'i, Ustaz. Yang wajib itu ya? Ya, wajib, haram, makruh, mubah. Terakhir nih at-taklif, Ustaz, kemarin. Ya, baik. Nah, qiyas. Dari segi kebahasan kata qiyas berarti ukuran. Ya, naqisu alaihi. Naqisu kita mengukur. Mengukur kepadanya. Yakni mengerti ukuran hukum sesuatu dengan menisbahkannya kepada yang lain. Sedangkan dalam peristilahan ulama ushul adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan hukumnya oleh nas karena memiliki kesamaan illat hukum. Nah, ini. Maksud menghubungkan di sini adalah menyatakan ketentuan hukum terhadap hukum yang secara eksplisit disebutkan di dalam menggunakan qiyas, maka diperoleh 4 hukumnya yang telah ditentukan ketentuan hukumnya dalam nas. Furu' adalah kasus baru yang hukumnya belum diketahui ketentuan hukumnya dalam nas. Illat adalah sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum asal. Jadi rukun qiyas ada 4 ya, ada illat, ada al-hukum, ada al-furu'. Ya, hukum adalah ketentuan syarak yang telah dinyatakan dalam nas pada asal dan hendak diletakkan pada furu'. Contoh kelihatan adalah ketentuan hukum pada bir diperoleh dengan qiyas dalam keharaman khamar. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, sebenarnya bir itu ya nama lain dari khamar. Kullu muskirin haramun. Ya, semua yang memabukkan itu adalah haram. Ada biasa yang terkecoh ya dijual atau diiklankan bir 0% alkohol.
Ya, biasa ada begitu ya? Ada Ustaz. Iya. Banyak tuh Ustaz yang kalian botol-botol kali Ustaz. Ya, 0% alkohol. Dia dianggap sebagai bir, itu bukan pada alkoholnya, tapi pada memabukkan atau tidak. Selama itu memabukkan, maka dia masuk hukum khamar dan dia haram. Kullu muskirin haramun, bukan kullu alkoholin haram ya. Bukan Tapi setiap alkohol itu haram, tapi gimana Ustaz kok dia maksudnya kan yang bikin mabuknya itu kan alkoholnya Ustaz biasanya. kalau ada dia merupakan fermentasi atau apa dan itu bisa memabukkan, maka dia jatuh ke haram. Makanya dulu kan inap anggur yang difermentasi lalu memabukkan. Bahkan kurma juga an-nabid difermentasi, disimpan lama dan seterusnya lalu bisa memabukkan. Itu juga haram. An-nabid. Jadi bukan pada alkoholnya, bukan pada anggurnya, bukan pada kurmanya yang difermentasi, bukan itu yang zatnya, tapi ketika berubah menjadi zat lain yang bisa memabukkan, maka disitulah dia haram. Jadi Ustaz walaupun misalnya kan ada tuh Ustaz apa namanya? Karena kan ada tuh kayak ini nah apa namanya? Gineponto. Boleh, Gineponto. Ada nama minumannya itu Ustaz kalengan. Itu emang sejenis minuman seperti itu tapi dia nggak memabukkan Ustaz dan nggak ada alkoholnya gitu Ustaz. Antum sudah coba? Bintang kayaknya itu Mas. Mana Ustaz dibelikan teman Ustaz. Itu tidak memabukkan itu? Enggak Ustaz, dia enggak ada kayak dia bentuk kayak soda gitu aja Ustaz. Enggak. Pokoknya Ustaz. Bahaya. Tidak tuh maksudnya kalian kan ada dijual itu apa gitu namanya? Bintang. Bukan yang bintang, bukan bintang. Lain dia apa namanya? Oh, yang cap anggur kapan? Ales tahu. Warna hijau tuh anunya Ustaz. Kalengnya. Teh gelas warna hijau. Allah alam, saya belum pernah coba jadi. Tapi jangan ini Ustaz. Dan memabukkan Ustaz kayak apa ya? Kayak Sprite gitu aja Ustaz. Kayak Sprite pantai gitu dia agak bersoda gitu, begas. Itu gimana Ustaz? Lama sudah bukan. Kalau memang tidak memabukkan maka tidak haram. Ya, intinya kan pada di situ. Kenapa diharamkan? Karena dia memabukkan. Itu disebut al-aqal, menghilangkan akal. Dan lagi Ustaz. Seperti balok, campur sama kuat, apa. Berarti ya. Kalau ini Ustaz, kalau obat-obat gimana Ustaz? Kan ada tuh orang biasa kan Ustaz. Ini mereka campur kayak apa? Paracetamol dengan ini, jadinya agak mabuk gitu, maksudnya agak heng-heng begitu Ustaz, kotaknya Ustaz. Gimana? Itu sudah haram itu. Sudah haram. Kalau dia memakai obat itu dan memang ada kadar alkoholnya yang memabukkan, tapi dia gunakan bukan untuk berobat, untuk mabuk ya itu jelas ya haram. Tapi kalau obat itu biasanya kalau di majelis ulama di obat kan biasa ada alkoholnya. Di obat cair. Nah itu mereka mensyaratkan kadar alkoholnya tidak lebih dari 2%. Selama kadar alkoholnya di bawah 2%, maka masih boleh. Ya karena mungkin itu kadar 2% tidak memabukkan. Yang penting jadi kalau masih ini Ustaz, kalau masih ada di akalnya sedikit maksudnya enggak mabuk Ji. Selama dia minum kayak gitu baru nak mabuk Ji, gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Iya. Bukan istilahnya dibilang masih ada di akalnya sedikit. Berarti sebagian banyak akalnya sudah pergi. Bukan begitu istilahnya ya. Tapi memang yang tidak hilang kesadarannya 100%. Tidak hilang kesadarannya, tidak hilang akalnya. Adapun yang sudah linglung setelah minum itu, meskipun sedikit itu sudah masuk. Oh, tapi ada tuh Ustaz, ini bisa jadi Ustaz. Kalau kita bilang kan kalau miskin haram Ustaz, maksudnya yang bukan aja yang haram Ustaz. Terus ada itu Ustaz, orang minum tapi tidak mabuk Ustaz. Orang kayak gitu dan ini enggak ngepet gitu Ustaz. Iya, tapi kan fungsinya minuman itu memabukkan atau tidak. Itu kalau memabukkan, meskipun orangnya tidak mabuk tetap haram. Jadi fungsi dari minuman itu. Ya kita lanjut dulu. Yang kedua istihsan.
dilihat dari kebiasaan, berarti memang itu sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ini tidak dipakai. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang melakukan istihsan, maka dia telah membuat syariat yang baru. Sedangkan menurut istilah ulama Hanafiyah sebagai pemakai metode ini, ini hanya dipakai oleh ulama Hanafiyah adalah beralih dari satu ketetapan kias kepada hasil kias yang lain yang dipandang lebih baik. Dan pada kasusnya adalah tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian pada musim paceklik terhadap orang kaya yang tidak memperhatikan hak-hak orang miskin. Ini seperti di zamannya Umar ibn al-Khattab, ya, di masa Amul Maja'ah, ya, di musim paceklik, kelaparan, ada orang yang mencuri, Umar tidak menjalankan hukum potong tangan. Padahal jelas ya di dalam Al-Quran, itu mungkin dari beliau sendiri, ya, qada'u Umar. Qada'u Umar. Ya, tentu pastinya beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian yang ketiga, urf. Apalagi sahabat Umar, kita sering dengar dalam beberapa kisahnya dalam riwayat tentang Umar, selalu mengumpulkan ahlu badar. Ya, kalau bertanya, meminta fatwa, bertanya hukum, mengumpulkan dulu ahlu badar yang tersisa, yang masih hidup. Urf yang dimaksudkan dengan urf ini adalah seluruh tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat berupa perkataan dan perbuatan. Ini urf. Selama kalau di dalam kaidah usul fikih, ya, al-adah muhakkamah. Adat itu muhakkamah menjadi hukum. Al-adah muhakkamah selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi urf yang baik itu diteruskan selama tidak bertentangan dengan syariat, dan itu bisa menjadi hukum juga, menjadi hukum masyarakat. Ini tidak ada penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya, bukan kebiasaan para ulama dan seterusnya, tapi dilihat ini sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat pada semua sisinya, maka dikatakan ini urf masyarakat ini itu baik. Misalnya pemakaian WC atau kamar mandi umum dengan tarif tertentu tanpa batas waktu. Dengan demikian tarif itu cukup untuk pemakaian kamar mandi sesuai kebutuhan. Ini urf, ya. Tidak ada dalilnya yang mengatakan bahwa harus bayar dan seterusnya. Tapi itu urf di masyarakat kita, ya, harus kita taat dengan urf tersebut. Istislah atau al-masalih al-mursalah. Ulama usul menggunakan dua istilah, yaitu istislah digunakan oleh ulama Hanabilah dan masalih al-mursalah digunakan oleh ulama Malikiyah. Secara semantik, istilah istislah atau masalih al-mursalah berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan. Atau dia al-maslahah, sebuah maslahat yang al-mursalah, yang dibiarkan oleh syariat. Seperti lampu merah, itu kan maslahat. Tapi itu dibiarkan oleh syariat, dibiarkan orang-orang untuk membuatnya. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini al-masalih al-mursalah atau al-istislah. Az-zari'ah. Saddu az-zari'ah. Az-zari'ah sendiri adalah suatu perbuatan haram atau suatu jalan yang kalau kita lakukan maka itu bisa berimplikasi pada sesuatu yang haram. Makanya kita harus sadd az-zari'ah. Kita tutup zari'ah tersebut, jalan tersebut, agar kita tidak terjatuh di sana. Penutupan yuridis terhadap perbuatan itu bisa dengan hukum haram atau makruh tergantung bobot mafsadah yang ditimbulkannya. Ini az-zari'ah atau sadduz zari'ah. Istishab secara kebahasaan, sebentar ada.
Ya, istishab mencari kepemilikan, yakni berusaha menetapkan ketentuan hukum tetap menjadi milik sesuatu. Sedangkan menurut istilah, menetapkan hukum dengan tetap melakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Ini dalam kaidah usuliyah biasanya digunakan dengan ungkapan al-aslu baqa'un makana ala makana. Al-aslu baqa'un makana ala makana. Ini sebentar dulu ya, ada urusan kantor sedikit. Ya, selanjutnya dalil-dalil itu mempunyai urutan menurut susunannya. Maka jika ditemukan hukumnya dilakukan, maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan, maka dilihat ke dalam sunnah. Jika tidak ditemukan hukumnya, maka dilihat ijma. Dan jika biasanya ulama yang sering menukil ijma itu Ibnul Munzir, ya, Ibnul Munzir, dan ulama-ulama yang lainnya. Ajmal ulama. Dan jika tidak ditemukan, maka seseorang harus beristihad untuk menghasilkan hukumnya dengan cara mengkiaskannya dengan hukum yang telah ada nasnya. Di kias. Jadi Al-Quran, Sunnah, Ijma, kias. Ya, karena hanya dari keduanya lah dianggap norma hukum, sedangkan Ijma, kias tidak termasuk dalam kategori semua, tapi semua termasuk dalam hukum. Jadi dibedakan antara sumber hukum dan dalil hukum. Ya, kalau sumber hukum hanya Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil hukum, hukum-hukum ini, atau cara memperoleh hukum tersebut, caranya diambil dari menggali dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu dengan kias, dengan istislah, dan seterusnya. Soal Ustaz. Ayo, fadhal. Kalau masalah uruf itu Ustaz, ada hubungannya dengan pahala dan dosa Ustaz? Contoh. Dalam Ya, secara umum semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat semua perbuatan kita. Urf itu bisa berkaitan dengan dosa dan pahala. Ya, selama memang diniatkan itu baik dan mengharap ridha Allah dalam perbuatan tersebut, maka jelas dicatat, diganjarkan pahala. Namun kalau itu menzalimi orang lain, itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu jelas dosa. Jadi misalkan belum punya SIM baru naik motor, atau misalkan melanggar lampu merah, saat itu tercatat dosa?
Iya. Kira-kira bagaimana menurut antum? Tidak, Ustaz. Kayaknya Kenapa tidak? tercatat, Ustaz. Masih berdosa, Ustaz. Tunggu dulu. Yang mengatakan tidak, apa alasannya? Itu kan peraturan dunia, Ustaz. Ya, itu peraturan dunia. Tapi ulil amri Ulil amri itu seperti apa yang wajib ditaati? Yang wajib ditaati adalah kalau memerintahkan kepada ketaatan pada Allah. Iya. Sedangkan ini secara eksplisit bukan. Ini kan cuma dunia kan, Ustaz. tidak. Berarti boleh cuma melanggar, Ustaz. Berarti berdosa terus kayak itu, Ustaz. Sering sekali langgar, Ustaz. Tapi membahayakan juga kalau begitu. Ya, kalau kita lihat begini, ya. SIM sekarang itu bisa didapat dengan cara yang benar dan Iya, tidak Ustaz, benar. betul, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Yang benar itu kalau didapatkan dengan Tes. kita ujian tes di kantor polisi. Tapi bisa juga didapatkan dengan tidak benar. Iya, Ustaz. Anak kemarin 200, Ustaz. 2 SIM, Ustaz. Ya, Udah ujian. kemarin berapa deh? Ya, intinya kita bayar saja kita ke kantor SIM-nya itu. Jadi langsung. Nyet tanpa Nah, tes itu nih, kan Ustaz. berarti tidak dilihat ini bisa atau tidak. Jadi SIM itu adanya SIM di dompet kita, di kartu kita. Itu bukan jaminan bahwa itu bisa atau tidak. Yang jelas kalau kita sudah bisa naik motor dan tidak membahayakan orang lain, lalu tidak ada SIM, itu insya Allah tidak berdosa. Karena SIM itu bukan ukuran. Begitu juga dengan STNK dan lain sebagainya. Ukuran. Ya. Namun kalau melanggar lampu merah, ini bahaya karena itu merupakan maslahat umum. Ya. Kalau melanggar lampu merah dan itu tidak membahayakan orang lain, ya misal nanti sudah malam hari, tengah malam, betul-betul tidak ada, dari jauh kita lihat tidak ada yang cepat dan seterusnya, kita melanggar, itu tidak mengapa. Tapi kalau di saat ramai lalu kita melanggar, itu jelas berdosa. Tapi Oh, anu kan, Ustaz, biasa kan baru-baru di lampu merah, Ustaz, jadi terobos di Iya. jalan gitu. Iya, Iya, itu tidak berdosa, boleh ya. Ustaz. Tidak boleh. Kalau Iya, misalkan kalau Ustaz, membahayakan jiwa orang lain itu tidak boleh. Kalau di Arab Saudi itu, Nah, maksudnya tidak aja, Ustaz. Ya, belum ada yang jalan, Ustaz, biasanya. kalau di Arab Saudi itu melanggar lampu merah sedikit, ada kamera jelas, kamera besar seperti kamera kalau shooting itu, kamera tiba-tiba seperti itu dipasang, dan ada lampu sorotnya. Kalau melanggar langsung menyala itu lampu sorot, langsung kayak blitz begitu. Dan itu kalau melanggar berapa dibayar? 3.000 real. Berapa itu 3.000 real? Sekitar 10 juta. Dan itu ketika ditanyakan kepada Syekh, kenapa ini mahal sekali nih anunya, dendanya begini. Beliau mengatakan, ya karena nyawa manusia tidak dihitung dengan uang. Ini terkait dengan nyawa manusia. Maka iya, kalau melanggar seperti itu berdosa kalau memang membahayakan nyawa orang lain. Karena salah satu maqasid asy-syariah kita adalah hifdzu an-nafs, ya menjaga jiwa. walaupun saat misalkan komat nih masjid baru ada lampu merah diterobos gitu. Nah, itu lebih nggak boleh, Ustaz. Enggak boleh karena Terburu-buru ke masjid itu nggak boleh. Astagfirullah. iya. Alaikum bisakinah Wah. wal waqar. Harus tenang. Harus pelan jalannya. Alaikum bisakinah wal waqar. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh tergesa-gesa dalam meskipun sudah koma. Meskipun dalam berkendara, Ustaz. Iya. Kan biasa sebagian pergi kalau pas komat naik motor ke masjid, baru tergesa. Itu ya secara hukum tidak boleh. Meskipun sebagian kita mempraktekannya. Itu kita akui itu salah. Tidak boleh kita benarkan. Kalau motor, Ustaz, bagaimana caranya dihitung langkahnya, Ustaz?
Allahu a'lamu bihi. Allahu a'lamu bihi. Jadi kita tidak usah menghitung berapa kali rodanya ini melangkah. Kita kembali kepada hukum kepada kaidah umum ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dari tingkat kesusahannya, tingkat kesulitan kita melaksanakan ibadah tersebut untuk menggali pahala tersebut. Semakin kita jalan kaki umpamanya, semakin berat kita rasakan, maka semakin besar juga pahala. Kalau semakin ringan kita rasakan, maka ya pahalanya juga seperti itu. Tidak sebanyak dengan orang yang bebannya lebih berat dia rasakan. Nah, ini yang ketiga, dalil hukum Islam. Apa yang maksud dengan dalil hukum Islam di sini? Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, al-adillah al-ahkam ini identik dengan usul al-ahkam, dasar-dasar hukum, dan masadir al-ahkam. Karena para ulama usul fikih adalah yang menulis adillah al-ahkam untuk menunjukkan masadir al-ahkam yang sebelumnya. Kalau penjelasan di atas tadi, dalil hukum Islam, itu yang dimaksudkan tadi adalah selain Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum. Nah, ini tadi yang dalam literatur usul fikih, baik dari usul fikih klasik maupun kontemporer, bahwa sumber atau dalil syariat itu selalu dikelompokkan kepada adillatul ahkam al-muttafaq 'alaiha dan adillah al-ahkam al-mukhtalafu fiha. Adillatul ahkam al-muttafaq 'alaiha ya Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan al-mukhtalafu fiha istihsan, istishab, istislah atau maslahah, al-mursalah, al-urf, saddul dzari'ah, qaulus sahabi atau madhhab sahabi, syar'u man qablana, dan seterusnya. Ini kemudian menjelaskan perbedaan para ulama terhadap memakai dalil hukum Islam ini. Seperti di sini, Dhahiriyah menolak pendapat yang menempatkan ijma' dan qiyas sebagai dalil yang disepakati oleh para ulama. Menurut mereka ijma' tidak disepakati seluruh ulama usul fikih yang dapat dijadikan sebagai hujah. Kemudian qiyas juga ditolak oleh ulama usul fikih lain seperti Syiah Imamiyah. Ini Syiah ya termasuk ini Syiah. Sudah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ya, sumber-sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, serta referensi yang memenuhi syarat untuk beristihad karena pengetahuan dan pengalamannya. Dengan membuka berbagai jalan atau cara, di antaranya adalah ijma', qiyas, istihsan, masalih al-mursalah, istishab, urf, dan istidlal. Ini metode, ini menurut penulis buku ini adalah metode menggali hukum di Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya bukan ya, sebagiannya bukan. Kalau qiyas iya. Ijma' ya, al-masalah al-mursalah belum tentu dari Al-Quran. Kemudian al-urf juga belum tentu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ini ya beberapa inti dari pelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Set. Belum luar set. Ya, fadhal. Kan set. Tapi kayaknya agak di luar pelajaran set. Kemarin ada yang nanya sama Anas set, orang
dia bertanya apa hukum mendapatkan barang di jalan gitu. Apakah boleh digunakan atau enggak, entah itu uang atau apa. Kembali kepada hukum luqatah. Kembali kepada hukum luqatah. Hukum luqatah itu arif biha sanatan, ya, diumumkan selama 1 tahun. Kalau sudah diumumkan selama 1 tahun dan tidak ada yang datang, ya sudah, berarti itu miliknya. Tapi gini Ustaz, kan kalau sekarang kalau pokoknya jatuhnya di jalan Ustaz, mengumuminnya di mana Ustaz? Ngumuminnya ya di media sosial atau di mana, di grup warga, di grup kompleks, di mana. Kalau uang 100.000 Ustaz. Berapa? Kalau maksudnya kayak uang kayak 100.000 atau 50 atau uang nilai kecil gitu Ustaz. Iya, mengapa? Tetap. Kalau kita kan Ustaz, lebih bagus ini ya kasih masuk di kotak amal Ustaz. Gimana? Nanti kalau orangnya mau datang lalu mau ambil bagaimana? Baru dia tidak setuju dimasukkan di kotak amal bagaimana? Diganti Ustaz. Maksudnya kalau jadi harus simpan setahun itu Ustaz. Iya, sesuai dengan tuntunan dari tentang luqatah itu harus diambil, kecuali yang disebutkan sebagai kalau di gurun pasir atau di hutan belantara ditemukan binatang liar ya, bukan binatang jinak yang ini jinak ada pemiliknya kira-kira tapi lepas, itu tidak boleh. Tapi kalau binatang liar itu boleh, langsung diambil. Kalau yang seperti ini di tengah kota itu harus diumumkan selama 1 tahun. Jadi mending bisa diambil saja. Apa? Mending bisa dipungut tuh. Iya, mending tidak usah. Daripada kita dibebani untuk 1 tahun. Astagfirullah. Iya. Kan Ustaz. Ustaz, soal Ustaz. Fadhal. Ya, sepakat Ustaz, bisa dikatakan ijma itu Ustaz? Atau bagaimana batasan ijma Ustaz yang bisa dikatakan ijma itu? Ijma, sebagaimana definisinya, ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama pada zaman tertentu, pada satu masalah tertentu. Itu ijma. Jadi bukan pada empat mazhab itu, bukan. Tapi seluruh ulama di zaman itu. Ya, seluruh ulama di zaman itu, ya, mereka bersepakat dalam satu hukum tertentu. Itu namanya ijma. Ya. Oh, berarti Ustaz tidak ada yang menyelisih biar satu pun Ustaz, begitu maksudnya Ustaz? Iya. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolak. Itu ijma. Konsensus, kesepakatan. Kalau di dalam Kristen, mereka sumber agamanya itu ada yang disebutkan sebagai al-majami'. Al-majami' itu adalah berkumpulnya para pendeta di satu tempat, satu waktu, untuk merumuskan ajaran agama mereka, atau yang kita biasa atau disebutkan dalam istilah mereka sebagai konsili. Ya, konsili. Nah, konsili yang paling ini al-majami' ini sangat banyak sampai di zaman modern ini. Jadi kalau mereka mau memutuskan menyepakati sebuah ajaran di dalam agama Kristen, mereka kumpul. Sampai pendetanya kumpul lalu disepakati apa yang kita pakai dalam ajaran agama kita. Itu al-majami' atau dikonsili. Nah, konsili yang paling terkenal itu adalah pada tahun 325 Masehi. Konsili Nisea. Konsili Nisea di Nikea. Itu disepakati bahwa mereka sepakat bahwa Tuhan mereka 3. Ini salah satu konsili majma' yang paling mengubah ya ajaran agama Nasrani dari tauhid menjadi musyrik. Ya. 325 Masehi, ya, sekitar 300 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, atau 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah,
Kalau mau baca kisahnya, ada kisahnya Arius, ya dikisahkan oleh Jihad Turbani dalam Mi'ah Udhama Ghayyaru Majrat Tarikh. Mi'atu Udhama Islam Ghayyaru Majrat Tarikh. Ada juga dalam silsilah videonya itu 100 Greats, itu Arius. Arius ini salah satu pembawa nilai-nilai tauhid dari agama Nasrani yang pada waktu itu ikut, kalau tidak salah, konsili Nicea itu, tapi kalah di situ. Akhirnya agama tauhid menjadi sirna, apalagi ditopang itu keputusannya oleh dan dilaksanakan itu konsilinya oleh kerajaan Romawi, sehingga itu yang diterapkan sampai hari ini. Ya, nah. Ya, Mas ada yang mau bertanya? Ana Ustaz, bukannya kalau ijma itu ijmanya para sahabat atau ulama, semua ulama Ustaz? Maksudnya apa yang ditanyakan? Maksudnya ijma yang dimaksud dalam sumber hukum Islam itu ijmanya para sahabat, bukan ijmanya ulama pada generasi tertentu Ustaz. Bukan, itu beda, ya. Ijma itu terjadi di semua zaman. Ijma itu terjadi di semua zaman selama Islam ini masih ada. Ya. Jadi bukan hanya di sahabi. Kalau sahabi ada madhab sahabi, ya, ada qaulus sahabi. Ada juga biasa disebut sebagai amalu ahli Madinah. Ya, generasi setelah sahabat yang turun-temurun diamalkan di kota Madinah. Ini dipakai oleh mazhab Imam Malik. Jadi beda, ya. Jadi ijma itu bisa di zaman sahabat, bisa tabi'in dan seterusnya. Nah, Ustaz, ada contohnya tidak Ustaz untuk ijma dalam satu hal? Bagaimana? Ada contoh ijma di dalam satu zaman Ustaz? Apa ya contoh Kalau ini ijma? Ustaz, bukan ini Ustaz. Peron ini Ustaz, orang sholat di rumah Ustaz. Kan Ya, kesepakatan Ustaz. ajma'al ulama'u ala ibahat salat fi al-bait Zaman di ini zaman Ustaz. corona. Nah, kalau di istilah yang sini, kalau kita lihat di Khulasah Tarikh Tasyri', ijma' itu fil istilah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi ayyi asrin min al-usur ala hukmin syar'iyyin ijtihadiyyin. Ini ijma'. Ya. Di sini contohnya tidak disebutkan, ya. Tapi tadi contoh seperti ini bisa, ya, contoh bahwa para ulama pada zaman ini sepakat untuk boleh shaf itu direnggangkan, boleh sholat di rumah di saat awal-awal corona meningkat, dan ketika meningkat kembali itu boleh di rumah. Itu ijma', ya, ijma'. Nah, Afan Ustaz, tapi ada yang menyelisih Ustaz. Ijma' juga seperti ijma'nya para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu ijma' juga, contoh ijma'. Bagaimana? Afan Ustaz, yang tadi sholat dengan saf renggang Ustaz, ada juga yang menyelisih Ustaz. Ada yang menyelisihi. Nah, Ustaz, Tapi yang menyelisihi ini mu'tabarkah sebagai ulama yang dipandang bisa berijtihad menyampaikan fatwanya? Itu mu'tabar atau tidak? Ya, sekarang yang mu'tabar kalau di zaman sekarang itu adalah lembaga-lembaga fatwa. Lembaga-lembaga fatwa itu sudah menampung ijtihad kolektif, ya, ijtihad bersama. Nah, kalau lembaga-lembaga fatwa ini dari satu negara ke negara yang lainnya sudah sepakat semua, itu bisa disebut ijma'. Adapun person-person itu layak tabar.
tidak dilihat, ya. Apalagi kalau tidak sampai pada darajatul mujtahid, tidak sampai pada derajat mujtahid. Kan dikatakan di sini ittifaqu mujtahidi ummati Muhammad. Sepakatnya para mujtahid dari umat Muhammad SAW. Kalau hanya ya kalau kita di negara kita cuma umpamanya dalam tataran ustadz belum sampai pada ulama, apalagi mujtahid, itu bukan ijma. Itu tidak dianggap menyelisihi ijma karena memang bukan orang yang berhak untuk menyatakan boleh ijma. Yang boleh menyatakan ijma itu adalah para mujtahid. Sedangkan ijtihad itu derajat tertinggi dalam ilmu fikih atau dalam istinbat ahkam oleh ulama-ulama syar'i. Nah, Syukran. afwan. Ustaz, Nah, bagaimana kalau ada persoalan-persoalan terus ada perbedaan pendapat di dalamnya, perbedaan pendapat ulama. Di situ kan kita bisa memilih. Nah, pendapat kita yang kita pilih itu diselisih oleh jumhur. Itu bisa tidak, Ustaz? Misalnya ada pendapat jumhur, ada juga pendapat ulama yang kita pilih. boleh saja. Itu bisa. Boleh saja. Iya. Selama kita memandang bahwa hukum itu lebih kuat, yang bukan jumhur ya, bukan pendapat jumhur, yang menyelisih pendapat jumhur, pendapat A ini jumhur, pendapat B ini hanya sebagian madhab saja, atau sebagian ulama. Dan kita pandang ini lebih kuat, yes. Kita pandang dengan alat yang kita miliki, maka tidak apa-apa kita mengambil itu. Tapi bukan berarti kita mengambil atau dalam istilah para ulama tetap beruruhos, ya, mengambil mana yang paling ringan, ya. Kalau yang paling ringan ini kita ambil lagi, kalau paling ringan itu diambil lagi, itu tidak boleh. Kita mengambil sesuai hawa nafsu, tapi kita memang mengambil sesuai dengan yang kita pandang itulah yang kuat. Nah, Tapi selama ada dalil atau bisa toh. ya, selama ada dalilnya. Nah, ya baik, ini waktu sudah mau habis, mungkin saya absen dulu. Ya, jadi pertemuan depan kita masuk ke bahasan yang baru. Sebentar saya lihat pekan depan itu bahasan barunya. Tujuan hukum Islam, ini maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Nah, nanti kita lihat apakah pakai buku ini lagi atau yang lain, atau kita pakai sumber yang berbahasa Arab, nanti kita lihat. Saya absen dulu yang hadir pada hari ini. Sebentar. Ya, hari Selasa ya. Ini aneh juga ya, satu kelas saya ngajar dua. Abdullah Usama. Sebentar. Hadir Ustaz. Bentar. Ya. Abdullah Usama, Abdullah Mubarak, Mawjud, Abdullah Hanan, Mawjud, Agil Hilal, Mawjud, Ahmad Abdullah, Ahmad Aqid, Agus Salim, Ahmad Mubarak, Akbar Tahir, Andi Korzi, Anisur Rahman, Anugerah Saidiman, Baso Arsyadi, lalu Fikrian, Laude Muhammad Hisham, Mu'allim Yunus, Muhammad Adi Aqsa, Muhammad Fikral Akbar, Muhammad Nur Syamhuri, Muhammad Syahrul Mawjud, maaf ya, Muhammad Gufron Mawjud, Muhammad Muadrian, Hadir Ustaz, Syahrul Ustaz. Oh, Syahrul Mawjud, ayo. Falak Mawjud, Muhammad Syawal Fauzi, Rifki Ardiansyah, Rifki Riswanda. Mana Rifki Riswanda? Hadir Ustaz. Oh, hadir. Ustaz Minal Furqan Mawjud. Ayo. Ya, jadi
Hadir semua ya? Nah, Ustaz, hadir semua, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, baik, kita tutup ya dars kita dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.